Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Shahihul Qasas An-Nabawi, kisah-kisah yang sahih dari hadis-hadis yang sahih. Kisah yang akan kita bahas pada kisah nomor 3 ini yaitu tentang pentingnya iman, pentingnya tauhid, betapa beratnya iman dan tauhid kita di timbangan kelak, betapa yang menyelamatkan seseorang dari api neraka yang paling inti adalah keimanan dan bersihnya tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada Abdullah ibnu Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As itu adalah gubernur pertama Mesir. Kalau Umar bin Khattab khalifah. Sama-sama sahabat dan termasuk sahabat Amr bin As ini yang agak-agak akhir masuk Islam, namun keislamannya luar biasa bagusnya. Qala, berkata Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan satu orang di depan khayala, di depan seluruh makhluk atau di depan makhluk-makhluk yang begitu banyak pada hari kiamat. Kemudian fayansuru alaihi tis'ah wa tis'ina sijilan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membentangkan 99 sijil. Sijil itu adalah kitab catatan amal manusia. 99 dibentangkan buku catatan amal manusia yang ditulis oleh hafizun, malaikat-malaikat yang terpercaya, tidak mungkin bohong. Kullu sijil, kata Rasulullah, setiap kitab amal, catatan amal tadi itu mithlu muddil basar, mithlu maddil basar, sejauh mata memandang luasnya. Jadi lebar, besar, luas, tebal. Ya karena catatan amal kita dari sejak mulai lahir sampai meninggal dunia, tidak ada sekecil apapun yang tertinggal. Bayangkan, yang baik maupun yang jelek, setiap detiknya tercatat di situ. Sehingga kalau dijadikan satu buku itu kan begitu banyak, begitu tebal. Coba kita nyatet
aktivitas kita tiap detiknya ditulis 1 hari saja, itu mungkin bisa jadi sangat tebal sudah. Ini sepanjang hidup. Tsumma yaqul, setelah membentangkan 99 sijil tadi itu, lalu Allah berkata, atankiru min hadza syai'an, wahai hamba, apakah ada di antara isinya ini yang kamu ingkari? Jadi di situ manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengingat kembali seluruh isinya, seluruh apa yang telah dia lakukan pada hidupnya di dunia. Ya, meskipun banyak, itu dia tahu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada catatannya, disuruh melihat. Lalu apa ada yang salah? Kalau bahasa kita, apa ada di situ catatannya yang keliru? Apa ada yang tidak sesuai dengan kenyataannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang kamu ingkari? Adzalamaka katabatil hafidun? Adakah kamu itu didolimi oleh malaikat-malaikatku yang menulis, yang mereka itu sangat terpercaya? Apakah kamu merasa dicurangi? Lalu yaqul, katanya orang tadi itu, la ya Rabb, tidak ya Allah. Semuanya benar, semuanya tepat, semuanya persis seperti yang telah aku lakukan di dunia. Bukan hanya apa yang dilakukan atau diucapkan, sampai apa yang terdetik di dalam pikirannya Allah tahu dan tercatat di situ. Yang terbetik di dalam hatinya Allah tahu dan tercatat di situ. Detail sekali. Tidak ada yang tertinggal dan orang itu tidak bisa mengelak sudah. Iya ya Allah, betul semuanya ya Allah, betul. Fayaqulu, lalu Allah berkata, afalaka udrun, apakah kamu masih punya alasan? Ya, setelah ditanya apakah ini benar? Betul. Allah Maha Adil, masih ditanya lagi. Kalau emang ini betul, apa kamu punya alasan kenapa kamu kok melakukan kayak begitu itu? Apa alasanmu? Fayaqul, orang tersebut kemudian mengatakan, la ya Rabb, saya tidak punya alasan lagi ya Allah. Tidak tahu ya kenapa kok begitu. Kan kadang-kadang begitu. Orang yang nggak sholat, kenapa? Apakah kamu tidak percaya sama neraka? Percaya. Apa kamu tidak percaya kalau orang nggak sholat itu nanti masuk ke dalam neraka? Percaya. Dan kalau orang sholat rajin itu masuk surga, percaya kamu? Percaya. Lah terus kenapa kamu kok nggak sholat? Nggak tahu. Nah, begitu. Nggak tahu. Apa alasanmu? Nggak tahu. Apa kamu nggak tahu kalau minum minuman khamr itu dosa? Tahu. Kenapa kok masih minum? Ya nggak tahu. Nah, kadang-kadang begitu orang itu. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Dia tidak bisa mengelak lagi. Fayaqul, bala, Allah kemudian berfirman, iya, innalaka indana hasanah, sesungguhnya kamu masih punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan kamu pada hari ini tidak akan didolimi. Fatakhruju bitaqah fiha, kemudian keluar bitokoh. Bitokoh itu kartu kecil, kartu tipis kecil. Yang tertulis di kartu itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain, 2 kalimat syahadah. Ya, cuman kartu kecil saja yang isinya adalah keimanan orang itu
dengan bukti syahadatain. Jadi syahadatain kita itu sangat penting, ada buktinya. Kalau catatan amalan-amalan yang lain selain syahadat tadi itu bisa sampai seluas mata memandang dan begitu tebal, ya kalau cuman syahadat ya cuman selembar saja, cuman segini mungkin selembar saja, sedikit begitu saja, sangat-sangat tidak sebanding dengan besarnya sijil kitab catatan amal. Ini sijil bukan sijil neraka, sijil itu ya, jangan sampai keliru. Ini sijil catatan amal. Kalau sijil dalam surat Al-Fil itu neraka sijil. Ya, bedanya ada tasdidnya. Nah, di situ fayaqul, kemudian Allah berkata, uhdur waznaka, kamu pergilah menuju timbangan. Jadi mau ditimbang amalan-amalannya tadi itu, mau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata orang tersebut, fayaqul ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya Allah, saya kebaikannya cuman selembar. Selembar gitu, kecil gitu saja. Apa bisa kalau dibandingkan dengan sijil atau kitab-kitab catatan amal saya yang begitu besarnya, begitu luasnya, dan begitu banyak sekali kesalahan-kesalahan saya. Jadi udah putus asa dulu orang ini, karena kebaikannya cuman selembar kertas, sedangkan keburukannya itu setebal itu gitu. Sangat besar sekali perbedaannya. Dia udah putus asa. Ya Allah, kalau bahasa kita udah nggak usah ditimbang lah ya, udah tahu semua juga kalau salah saya itu segitu banyaknya dan kebaikan saya cuman segitu saja. Jadi dia putus asa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqala fa innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan didolimi. Allah Maha Adil, tidak akan didolimi. Qala fatud'u sijilat fi kaffihi, kemudian Amr bin As mengatakan, lalu sijil tadi itu, catatan-catatan amal tadi itu, kitab-kitab catatan amal yang berisi keburukan-keburukan tadi itu, yang seluas mata memandang, yang mungkin tebalnya nggak bisa kita ngitung, kemudian diletakkan di satu timbangan, ya, diletakkan di kiri, begitu. Kemudian wal bitaqah fi kaffah, dan selembar yang berisi syahadat tadi itu diletakkan di timbangan piringan, timbangan yang kanan. Fatashatis sijilat, kemudian apa yang bagian sijil kitab-kitab tadi itu menjadi ringan. Wa thaqulatil bitaqah, dan yang bagian piringan yang ada selembar atau kartu iman tadi itu menjadi berat. Jadi meskipun sijil yang begitu besar, begitu lebar, begitu banyak, itu menjadi ringan ketika dibandingkan atau ditimbang dengan iman seseorang, ditimbang dengan syahadatain. Di situ tidak dijelaskan secara detail perbandingannya seberapa begitu ya. Tetapi kalau secara logika itu seharusnya jeglek begitu ya, seharusnya langsung begini. Wong ini cuman selembar kertas, sedangkan ini tebalnya itu
Seperti kamus ya, kamus itu mungkin berpuluh-puluh kamus. Seharusnya begini, nggak ada artinya apa-apa. Tetapi karena ini adalah syahadatain, tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, itu jadi berat. Jadi berat. Ya. Inilah kehebatan, kedahsyatan tauhid. Kedahsyatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yafqulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia yang bercerita Rasulullah ya. Fala yafqulu ma'asmillahi syai'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim, yang paling penting adalah menjaga tauhid, menjaga keimanan, menjaga iman ini supaya tetap tinggi, supaya tetap kuat. Karena iman itu bisa rendah, bisa tinggi, bisa kuat, bisa lemah, bisa besar, bisa kecil. Iman itu kalau terus tidak dijaga, tidak disiram, ibarat tumbuhan, harus disiram, harus dipupuk. Kalau tidak begitu maka akan layu, bahkan bisa-bisa mati, imannya habis, tidak punya iman lagi. Apalagi terus berbuat kemaksiatan dan dosa. Ketika seseorang itu berbuat kemaksiatan, maka seperti memakai baju yang rangkap-rangkap. Ketika berbuat kemaksiatan, maka dia melepaskan satu baju, masih ada baju, kemudian berbuat lagi, dilepaskan lagi. Kalau terus begitu, nanti habis bajunya dan tidak punya baju lagi, tidak punya iman lagi. Sehingga harus dijaga. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah tentang Rasulullah SAW yang berkisah tentang laki-laki yang mempunyai kesalahan yang begitu banyak, tetapi kesalahan tersebut lebih ringan daripada beratnya iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bahwasanya dengan tauhid itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa. Di antara hadis yang lain atau dalil yang lain yaitu hadis qudsi, hadis yang isinya dari Allah Subhanahu wa taala tetapi lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau itu mendatangiku dengan kesalahan sebanyak bumi penuh, sepenuh bumi. Kesalahan sepenuh bumi itu sangat banyak sekali. Kemudian thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, namun ketika engkau itu menghadap kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi itu, kamu tidak syirik kepadaku, kamu tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Nah ini bersihnya tauhid itu. Tauhidnya bersih, keimanannya kepada Allah murni, ibadah-ibadahnya tidak kecampuran-kecampuran dengan kesyirikan-kesyirikan, doa-doanya, kepercayaan-kepercayaannya juga tidak kecampuran-kecampuran dengan kesyirikan-kesyirikan sekecil apapun. Meskipun orang itu punya kesalahan sepenuh bumi, bukan saya yang ngomong, tapi Allah sendiri yang ngomong melalui Rasulullah. Itu la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku juga akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunanku.
Subhanallah. Jadi meskipun seseorang itu kesalahannya begitu banyak, tetapi kalau dia itu tauhidnya bersih, Allah akan mengampuninya. Kok Allah Maha Pemurah? Iya, Allah Maha Pemberi rahmat. Tapi jangan nyepelekan. Wah, nanti kita yang penting kan tauhidnya bersih ini. Udahlah, maksiat-maksiat nggak apa-apa. Paling juga kehapus sama tauhid kita. Ya juga jangan begitu. Memang dengan adanya kemudahan ini sampai-sampai pernah Rasulullah SAW melarang seorang sahabat untuk mengabarkan, ya, haqqullah 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a atau kama qala, haknya Allah kepada hamba, kata Rasulullah, yaitu hendaknya, ya, haknya Allah kepada hamba itu berarti kewajiban hamba kepada Allah, yaitu menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Dan ketika hamba itu sudah menyembah Allah dan tidak mensekutukannya, maka haknya hamba kepada Allah, ya, seakan-akan kita mengatakan bahwasanya kewajiban Allah kepada hamba ketika hamba sudah begitu, yaitu tidak mengadabnya. Lalu kemudian sahabat itu merasa, wah, ini kabar gembira wahai Rasulullah. Hanya dengan tauhid saja nanti kemudian orang bisa masuk surga, terhindar dari api neraka. Saya sebar-sebarkan ya Allah. Ya Rasulullah, katanya Rasulullah, jangan dulu. Ya, kemudian takutnya, kata Rasulullah, mereka hanya berdasarkan pemahaman ini saja, sehingga kemudian banyak berbuat maksiat, hanya yang penting tauhidnya. Jadi ini harus pemahamannya menyeluruh, tidak hanya ini saja. Tauhidnya harus murni, syariatnya juga harus benar, penjalanan pelaksanaan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW juga harus benar. Jadi semuanya juga harus dilakukan, tetapi yang menjadi inti dari semua itu adalah tauhid yang benar, tauhid yang lurus, tauhid yang murni. Ini betul-betul nanti akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.